Shalom Jemaat Tuhan, saya Jocelyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Di saat ku mengangkat kedua tanganku dan berseru ku lelah, aku tak sanggup lagi. Saat itu Dia turunkan tangannya, menolongku pada waktu yang tepat. Sehubungan dengan libur Hari Raya Idul Fitri, maka sekretariat dan kegiatan gereja di minggu ini diliburkan. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu jam 11 di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan, diharapkan bisa mengikuti doa persiapan ibadah raya. Ibadah raya pada hari Minggu 6 April jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah anak jam setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Budget rangkaian Paskah 2025 adalah 4 juta rupiah. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan di tabungan gereja atau persembahan Paskah. Jalan bareng keluarga pada hari Jumat 6 Juni 2025 di Pantai Sepanjang dan Sandranan Gunung Kidul dengan estimasi biaya Rp125.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk snack 1 kali, makan 2 kali, dan kaos.
Dan untuk meringankan Bapak Ibu Saudara, maka akan dibuat tabungan khusus retreat secara terpisah dan akan dikumpulkan di masing-masing komisi. Sekolah minggu kepada Saudari Rosa, Youth kepada Saudari Jesselyn, Dewasa Muda kepada Ibu Nina, WBI kepada Saudari Agustin, Kaum Pria kepada Bapak Thomas Sugianto. Bagi yang tidak mengikuti ibadah komisi bisa mengumpulkan ke Ibu Atik. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Sugianto dan Graciela Natania Fani Putri Herdeni pada tanggal 23 Maret, Rafael Owen pada tanggal 24 Maret, Quinta Adelia Josephine pada tanggal 25 Maret, Ibu Marita dan Jonathan Delano pada tanggal 29 Maret. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info yang dapat saya sampaikan tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Wah, dipanggil Bapak Ibu kurang semangat. Harusnya saudara-saudari gitu. Atau pemuda-pemudi. Shalom pemuda-pemudi GBI Siranda. Malah ketawa. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Meskipun di luar sana sedang ramai ketupat ya, tapi jangan lupa tetap hari ini kita beribadah. Nggak masuk ya? Besok hari besarnya saudara kita sebelah. Tapi jangan lupa hari ini tetap hari besar. Hari yang besar untuk kita semua, bahwa kita harus ingat hari ini adalah kemurahannya Tuhan Yesus memberikan nafas untuk kita, kehidupan untuk kita, kesehatan untuk kita. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan hati untuk pagi ini kami menyembah-Mu, menyiapkan jiwa kami untuk kami memuji-Mu. Kami boleh menyiapkan pikiran kami. Terima kasih Yesus. Biarlah segala puji, segala syukur pagi ini kami berikan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir atas hidup Kau kami, hadir Yesus. dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari wanita saja katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. amin Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Mari para pria katakan bersama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. mari kita bangkit berdiri dan katakan bersama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu Tuhan.
Kita sembah Tuhan kita. Kita agungkan Dia. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik atas hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Kau layak disembah. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, karena Kau Tuhan yang layak disembah. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau yang layak terima sembah, layak disembah, layak dipuji. Kami tinggikan Engkau, Yesus, Raja segala raja, Raja segala raja, Allah yang memerintah, Yesus Tuhan. Anandereke, anananderebo, oh ananandereke. Kami menyembah-Mu, kami umat-Mu meninggikan nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji. Hormat dan kuasa hanya kepada-Mu. Keanandereke, ananandereke, keananandereke, boleh anananande. Mulialah nama-Mu, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji hanya kepada-Mu, Yesus. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Amin Yesus. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Yesus, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Katakan bersama-sama, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak.
kesungguhan hati Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Hanya Engkau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Yesus, inilah kemuliaan untukmu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan kesungguhan hati kami dengan segala yang ada pada kami, hati kami, jiwa kami, pikiran kami, tubuh kami, ingin memberikan semua untuk kemuliaan-Mu, memuji-Mu, memuliakan. Dengan sepakat yang percaya, yang ingin memuliakan Tuhan dengan segala yang ada. Katakan ah, katakan ah. Coba tengok kanan kirinya. Ada sukacita kah? Katakan kalau belum ada sukacita, pilihanku hanya Tuhan Yesus. Kasih tos kepada kanan kiri. Oke, pilihanku adalah Tuhan Yesus. Sepakat pilihan kita Tuhan Yesus? Kita berikan yang terbaik. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Tuhan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku,
maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap-siap, doa Kak. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita adalah pilihan yang tepat untuk kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Tepuk tangannya kurang lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu Jemaat masih kuat bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Mari yang bersemangat katakan amin. Sebab Dia yang layak kami tinggikan, Dia yang dipuji. Segala hormat, syukur hanya bagi Dia. Hari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah ku lihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku ku pasti menang. Ku pasti menang. Sama-sama katakan tinggi, nama-Mu dipuji. Hormat, kemuliaan, sorak-sorak, sorak,
akan membiarkan pencobaan kita. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Bersama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Biarlah Dia yang ditinggikan, segala pujian, hormat, syukur bagi Allah kita. Mari bersama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Beri kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Saya mengundang untuk para pejuang rupiah ini, anak-anak kita. Di mana Lebaran mereka akan mendapat angpau. Ya, mari mengundang untuk sekolah minggu untuk bersama-sama. Mari. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita. Nanti Kak Sena akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan dan Kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Dan jikalau di pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati sekolah mereka, memberkati keluarga mereka, dan juga Kau memberkati orang tua mereka yang akan membimbing dan menuntun mereka. Dan kami menyerahkan mereka pada pagi hari ini, saat ini mereka akan bersekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati guru-guru yang akan mengajar mereka, dan biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah untuk anak sekolah minggu. Bapak Ibu jemaat, kita juga akan berdoa syafaat untuk beberapa doa yang akan kita panjatkan bersama-sama. Nanti petugas mempersiapkan diri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bersyukur buat segala kasih kemurahan Allah yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Berterima kasih buat sukacita yang Kau limpahkan dalam hidup kami, bahkan damai sejahtera yang telah Engkau berikan bagi kami. Damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami tidak sama seperti yang dunia berikan. Sungguh kebahagiaan buat kami sebagai umat-Mu, umat pilihan Tuhan, yang telah Kau tebus, Kau angkat menjadi anak-Mu, menjadi kepunyaan Tuhan, bahkan Kau menjadikan kami sebagai biji mata Tuhan. Dan mata Tuhan tak pernah lepas daripada hidup kami. Bahkan di tengah-tengah pergumulan setiap umat-Mu, kami percaya bahwa Kau ada bersama-sama dengan kami. Rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar tidak lagi ada pada kami, sebab Engkau Allah yang besar. Roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Bapa buat segala cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan buat keselamatan yang Kau limpahkan, Kau berikan buat kami. Bukan karena gagah kuat kami, tapi itu semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa dan kota kami. Biarlah kasih-Mu terus Engkau limpahkan buat bangsa kami, buat kota kami. Damai sejahtera Tuhan terus Engkau limpahkan buat bangsa dan kota kami. Dan kami percaya Bapa, bahwa Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi kota kami. Engkau luputkan bangsa kami dari bencana, Engkau luputkan bangsa kami ini daripada keretakan, Engkau luputkan bangsa kami daripada kehancuran. Sebab kami percaya bahwa tangan Tuhan menaungi bangsa kami. Dan kami terus berdoa bagi bangsa kami, kiranya Tuhan berkat-Mu terus melimpah. Bahkan kami berdoa buat pucuk pimpinan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, segenap pemimpin kota, pemimpin wilayah, pemimpin daerah. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus Engkau limpahkan buat beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan. Engkau memampukan beliau dalam menjalankan segenap tugas dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa Bapak untuk pekerjaan Tuhan di bangsa kami ini, biarlah terus bertumbuh, berkembang, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, semakin banyak jiwa-jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami juga berdoa Bapa buat pekerjaan Tuhan tempat ini, biarlah Allah memberkati bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat, Bapak Gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada, segenap pengerja aktivis pelayan Tuhan, Engkau pakai semuanya Tuhan, Engkau rapi dalam pelayan beliau. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap persekutuan kami, dalam setiap ibadah kami Engkau hadir. Bahkan setiap
program yang telah kami susun, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap pendana yang kami butuhkan, kami percaya bahwa Allah telah mencukupkan itu semuanya. Sehingga gerejamu di tempat ini boleh semakin bertumbuh menjadi berkat bagi lingkungan maupun bagi kami seluruh umatmu yang bernaung di rumahmu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaatmu yang ada. Kiranya Allah memberkati, biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih akan setiap berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, bahwa di dalam setiap apa yang kita inginkan, kita belum melihat, itulah yang disebut iman. Karena iman timbul dari pengharapan, dan pengharapan akan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Apapun yang menjadi keadaan kita, baik saat kita lemah, kuat, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari dengan segenap hati. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan memperkatakan iman di hadapan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dengan segenap iman kita, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pujian ini mengatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita
kita akan memperkatakan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan mengatakan kenan kita. Aku percaya berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Berkat-Mu atasku Melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, sebab aku percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan iman, katakan sebab aku percaya. Yes, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada sekali lagi katakan, berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. saya mengajak kita semua naikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, kami percaya kuasa-Mu yang tiada terbatas. Kuasa-Mu nyata di hidup kami Tuhan. Haleluya. Bangkitkan iman percaya kami pagi ini Tuhan. Bangkitkan hati kami untuk mempercayakan firman-Mu di hidup kami. Gloria takara basikiri kiara barawaya natakaya iwiara waya wala. Haleluya Yesus, haleluya. Berbicaralah Tuhan melalui firman pagi hari ini di setiap hati kami Bapa. Kami yakin dan percaya ketika firman-Mu disampaikan,
tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Firman-Mu bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu ya dan amin, tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah setiap kami yang datang Tuhan pagi hari ini dengan hati yang letih, dengan penuh beban, kami pulang, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan iman yang baru Tuhan, semangat yang baru di dalam Engkau Yesus. Biarlah setiap firman yang ditabur di hati kami Tuhan, boleh tertanam, berakar Tuhan. Biarlah tabur firman-Mu itu Tuhan di hati kami yang baik dan subur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Sepanjang bulan ini kita telah banyak mendengar dan mempelajari tentang iman ya. Luar biasa, seharusnya iman kita semakin kuat, amin. Ini minggu yang terakhir, berbicara tentang iman, iman kita harusnya semakin kuat, semakin berakar, bahkan bertumbuh. Ada amin? Kuat sudah imannya? Jangan nanti setelah lewat bulan ini nanti imannya loyo lagi, lesu lagi. Wah, jangan seperti itu ya. Nah, pernahkah kita melihat sebuah tunas yang bertumbuh? Kita akan mempelajari dari pohon yang bertumbuh ya, dimulai dari tunas, dari benih. Kalau saya sudah melihat sendiri, karena istri saya suka menanam kan, dari benih kecil-kecil, kemudian ditanam, dan bertunas, kemudian bertumbuh. Contohnya di kebun kita sudah tertanam itu pohon durian ya. Durian itu dari sejak kecil itu sekarang sudah sekitar 3 meter, 4 meter ya. Luar biasa pertumbuhannya, subur sekali. Nah, pohon itu tidak serta-merta tinggi sekali ya, tetapi dia juga menancapkan akar-akarnya sampai ke tanah, mencari nutrisi makanan agar bisa bertumbuh kuat. Seperti pohon, iman kita juga harus bertumbuh. Amin. Iman kita itu sama seperti pohon itu yang memerlukan pertumbuhan. Supaya apa? Supaya kokoh, supaya kuat. Nah, firman pagi hari ini saya memberikan judul iman yang bertumbuh, yang terambil di dalam Roma 1 ayat 17. Di dalam Roma 1 ayat 17 firman Tuhan katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya dan saudara harus bertumbuh di dalam iman. Supaya apa? Supaya kita semua layak di hadapan Tuhan. Karena orang benar itu akan hidup oleh iman. Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang percaya kepada Yesus harus hidup bertumbuh imannya. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan iman percaya. Sebab tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, sudahkah kita mengusahakan pertumbuhan iman kita? Apakah iman kita saat ini sudah cukup dewasa? Sudah cukup kuat? Atau masih baik rohani? Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1, apa itu iman? Apa itu iman? Saudara bisa melihat definisi iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 selalu dikatakan, disampaikan oleh hamba Tuhan. Firman Tuhan di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi apa? Faktanya banyak orang Kristen itu hanya sekedar percaya. Ya, saya percaya Yesus. Hanya sekedar percaya. Saudara tahu, bayangkan bahwa dunia sosial media itu bulan-bulan ini dihebohkan dengan fenomena artis-artis yang meninggalkan imannya. Ya, saudara kalau melihat banyak sekali artis-artis yang meninggalkan imannya. Saudara jangan heran, firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir itu banyak orang-orang akan semakin banyak yang murtad. Mereka saling menyerahkan diri dan saling membenci. Jadi jangan heran ya. Terserah mereka mau meninggalkan Yesus oleh karena apa? Banyak faktor ya. Apakah popularitas, apakah pasangan hidup atau jabatan. Tapi intinya saya ingin katakan, orang-orang yang meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus itu, mereka tidak memiliki iman yang benar. Mereka tidak mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus. Kalau mereka memiliki iman yang benar, mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Amin. Mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Saya ingin tekankan. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang benar. Dasar yang benar mengikut Yesus. Bukan hanya sekedar percaya. Ingat, waktu IPD minggu kedua atau minggu berapa ya? Yang IPD bulan ini ya, saya sampaikan bahwa iblis pun, setan pun percaya kepada Yesus. Yesus itu berkuasa. Tapi iman kekristenan itu bukan sekedar percaya. Saya mendefinisikan iman seperti ini ya. Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin hidup kita kepada kebenaran dan taat melakukan firman-Nya. Itu namanya iman kekristenan. Jadi banyak di luar sana percaya, bahkan agama seberang pun percaya Yesus. Mereka katakan Isa Al-Masih. Mereka percaya. Tetapi iman kita tidak hanya sebatas percaya, tetapi menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat yang memimpin apa? Memimpin hidup kita ke dalam kebenaran. Amin. Ada amin? Nah, di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah, firman Tuhan katakan tetapi bertumbuhlah, bertumbuhlah di dalam kasih karunia, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuhlah di dalam imanmu. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami goncangan-goncangan yang akan datang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang menyebabkan iman kita tidak bertumbuh dan mati. Seperti pohon ini ya, kering, mati. Yang pertama, keraguan atau pikiran manusia. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b di situ dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, pikiran ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran ini mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Manusia itu cenderung mengandalkan pikirannya, cenderung mengandalkan kekuatannya. Makanya banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan di sana dikatakan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri. Di dalam Amsal 3 ayat 15 di sana dikatakan ya, kalau kita melihat Amsal 3 ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi manusia itu cenderung untuk mengandalkan pengertiannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri. Makanya tidak heran
Kalau manusia itu suka mendengar dan percaya pada pendapat-pendapat negatif ya, pada gosip-gosip, sehingga apa? Sehingga pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif. Kalau kita melihat manusia pertama ya, Adam dan Hawa, saya ingin menceritakan sedikit. Hawa itu diperdaya oleh ular ya, ular ini melambangkan setan. Hawa diperdaya ular dengan apa? Mengacaukan pikiran Hawa pada waktu itu, mengacaukan pengertian Hawa. Iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia katakan kepada Hawa, sesungguhnya semua pohon-pohon di taman ini tidak boleh kamu makan katanya. Tetapi yang di tengah-tengah boleh kamu makan. Tetapi Hawa katakan, tidak. Firman Tuhan katakan semua pohon di taman ini boleh kami makan. Cuma satu pohon yang di tengah-tengah itu tidak boleh kami makan. Buahnya tidak boleh kami raba. Nah, terus setan berusaha mengacaukan pikiran Hawa. Kamu tidak akan mati kalau kamu memakan buah itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kemudian apa? Hawa melihat buah itu sangat menarik sekali. Kemudian Hawa mengambilnya dan memakannya, kemudian memberikannya kepada suaminya. Akhirnya jatuh ke dalam dosa juga. Hati-hati ya istri ya. Istri-istri. Jangan lengah ya. Kadangkala pikiran manusia ini iblis sedang mengacaukan, membuat keraguan-keraguan di dalam pikiran-pikiran manusia. Nah, dari kisah ini akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka meninggalkan iman mereka dan upah dosa adalah maut. Saya ingin mengatakan bahwa kadangkala iman kita itu diuji dengan berbagai macam masalah, sakit penyakit, penderitaan, masalah ekonomi, membuat kita tuh seakan-akan meragukan janji Tuhan. Apakah Tuhan itu nyata? Kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak sayang dengan kita. Kok setiap doa kita sampai saat ini belum dijawab? Seringkali pikiran-pikiran kita selalu ingin mengambil alih hidup kita. Makanya di dalam firman Tuhan ini Paulus katakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, di bawah kaki Kristus, kepada Kristus. Jadi kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Supaya apa? Supaya setan tidak memakai pikiran kita. Dia ingin menaburkan keraguan-keraguan itu. Makanya tidak salah ya. Kalau banyak artis di luar sana ya. Mereka meninggalkan iman mereka. Dengan apa? Dengan keraguan-keraguan. Wah, apa benar ini? Tuhan Kristen kok jadi manusia? Iman Kristen pun dibuat ragu. Banyak. Kalau saudara melihat di YouTube, saya suka sekali mengikuti debat-debat Kristen melawan agama seberang ya. Saya senang sekali untuk menambah wawasan. Nah, mereka menaruh pikiran-pikiran ke dalam iman kekristenan sehingga membuat pikiran-pikiran kita merasa benar enggak? Bimbang dan ragu, akhirnya ragu. Oleh sebab itu kita harus kuat, meneguhkan hati kita. Saya melayani anak muda di banyak tempat ya. Saya tekankan kepada mereka, kalian anak-anak muda, kalau ada pertanyaan yang membuatmu bingung, membuatmu bimbang, mari datang kepada Bapak Pendeta di tempat itu, kepada orang-orang kakak-kakak senior. Mereka akan menyampaikan sesuatu supaya imanmu itu tidak bimbang, supaya kamu tidak ragu
carilah yang kiranya dewasa di dalam iman. Kamu harus mempertanyakan sesuatu yang membuatmu ragu. Saya selalu sampaikan kepada mereka, ini khususnya di generasi muda ya, seringkali pikiran mereka itu mudah terbawa arus. Keraguan-keraguan itu selalu muncul di dalam pikiran mereka. Mereka selalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, kita harus membimbing mereka, anak-anak muda, supaya mereka tetap memiliki iman yang kuat, dasar iman yang kuat di dalam mengiring Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menjadi penghalang iman kita bertumbuh sehingga mati adalah yang kedua, kekhawatiran atau ketakutan. Iman dan rasa khawatir itu berbeda arah. Berbeda arah ya. Jadi kalau kita memiliki rasa khawatir, kita sebenarnya tidak memiliki iman percaya. Karena iman itu berbeda arah dengan rasa khawatir. Bagaimana kita berkata, aku percaya, sedangkan kita masih memiliki kekhawatiran, kebimbangan, bahkan ketakutan. Artinya ketika kita khawatir, cemas, itu seperti kita meragukan kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita khawatir, kita bimbang, sepertinya kita meragukan kuasa Tuhan. Dan itu bukan disebut dengan iman. Kalau iman itu tadi seperti yang kita bahas tadi di dalam Ibrani 11 ayat 1. Itu iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman percaya. Oleh sebab itu, kalau kita masih memiliki rasa khawatir, takut masa depan kita, takut hari esok kita, artinya kita tidak mempercayai kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, memegang teguh kepada firman Tuhan, kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Amin. Menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita fokus kepada Yesus dan mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, belajar berserah dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hal itu kita melihat dari kisah Petrus ya, di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31, saya akan membaca dengan cepat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi ketika seseorang khawatir, bimbang, hidup dalam ketakutan, orang itu tidak memiliki kepercayaan penuh di dalam Yesus. Kalau kita melihat Petrus bisa berjalan di atas air, oleh karena apa? Oleh karena matanya tertuju kepada Yesus. Hidupnya fokus kepada Yesus. Dia tidak melihat sekelilingnya. Makanya Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi tiba-tiba angin mulai datang menghampiri Petrus. Petrus melihat sekeliling. Wah, sungguh sekelilingnya itu menakutkan dia. Akhirnya apa? Petrus pun akhirnya jatuh ke dalam air. Lihat, kalau hidup kita tidak fokus kepada Yesus, hidup kita melihat hanya sekeliling kita, hidup kita hanya melihat masalah kita, melihat sakit penyakit kita, melihat penderitaan kita, kelemahan kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bimbang hati, amin. Kita tidak mempercayai kuasa Tuhan. Saya ingin tekankan pagi hari ini, mari kita belajar daripada Petrus, fokus kepada Yesus. Tanpa kita melihat sekeliling kita, maka iman kita akan kuat dan kita sanggup berjalan di atas air. Amin. Amin, ada orang? Amin, luar biasa. Jangan tegang ya. Jadi hidup kita harus fokus kepada Yesus.
Masalah boleh ada di sekeliling kita. Sakit penyakit boleh kita alami. Penderitaan boleh kita alami. Tetapi kita fokus kepada Yesus. Kita sanggup melewati semua itu. Amin. Kita sanggup melewatinya di atas air. Karena Yesus yang berjalan bersama dengan kita lebih besar dari segala masalah kita. Amin. Luar biasa sekali ya. Yang ketiga, nah ini mengapa saya menaruh di sini kepahitan ya. Karena memang kepahitan ini luar biasa sekali ya. Merusak iman kekristenan. Kepahitan, menyimpan iri hati, dendam, kebencian, dan kepahitan dapat merusak iman seseorang. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 8-9, firman Tuhan katakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak saat itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Saul selalu iri karena semua rakyat pada waktu itu sedang memuji-muji Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul beribu-ribu. Sedikit sekali ya. Kalau berlaksa-laksa itu lebih banyak daripada beribu-ribu. Sehingga apa? Sehingga Saul menjadi iri hati kepada Daud. Membuat apa? Membuat hidupnya tragis, menyedihkan sekali. Kalau kita melihat, membaca di dalam Alkitab ayat selanjutnya, hidup Saul itu sangat tragis sekali. Akhir hidupnya ya. Dimulai dari mana? Dari roh Tuhan mundur daripada Saul. Roh Tuhan undur daripada Saul sehingga Saul tidak mengalami kedamaian. Saul mengalami ketakutan. Makanya selalu dipanggil Daud untuk datang ya, bermain kecapi. Sehingga roh jahat itu keluar daripada Saul. Nah, dari kisah Saul ini menggambarkan bahwa kehidupan yang dimulai dengan baik dan berakhir dengan tragis. Ada konsekuensi dosa atas ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi, saya ingin katakan, jangan kita main-main dengan iman percaya kita. Jangan kita, ibaratnya kalau Yudas itu apa? Menukar Yesus dengan 30 keping perak. Iman kita itu sangat berharga. Kalau saudara ingat, firman Tuhan katakan, sekalipun kamu memiliki seisi dunia ini, jikalau jiwamu tidak diselamatkan, maka sia-sialah. Buat apa kita memiliki harta? Buat apa kita memiliki jabatan? Buat apa kita memiliki popularitas? Mungkin semua orang memuji, mungkin semua orang mengagung-agungkan lain sebagainya. Tetapi jika jiwamu tidak diselamatkan, dengan apakah akan dibayarkan jiwa kita? Tidak ada. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 15. Firman Tuhan katakan, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan ada seorang pun yang meninggalkan imannya agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak orang dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi usahakanlah supaya kita menjaga kasih karunia Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita. Iman kita, iman percaya kita harus benar-benar menjaganya. Supaya apa? Supaya tidak timbul kepahitan, akar yang pahit yang akan merusak banyak orang-orang di sekeliling kita. Saudara lihat pohon ini ya, di tengah-tengah itu, saudara tahu itu apa namanya? Bukan buah ya, bukan. Kalau buah masih bisa dinikmati.
itu adalah benalu, parasit. Saudara tahu, parasit itu adalah tanaman yang perusak, mengrusak pohon itu. Benalu akan menghisap sari makanan. Dia menghisap segala yang baik. Oleh sebab itu, saya ingin katakan, jangan kita menyimpan kepahitan, akar pahit itu. Itu sama seperti benalu di iman kita, benalu di dalam hati kita, parasit di dalam hati kita. Apa? Menghisap segala yang baik dari hidup kita, dari hati kita. Kalau kita menyimpan kepahitan, itu akan menghisap segala hal-hal yang baik, yang sedap, yang manis, yang mulia. Ketika kita membiarkan, kalau kita membiarkan kepahitan itu ada dalam hati kita, maka hal-hal pahit itu saja yang keluar dari mulut kita. Pernah saudara melihat orang yang kepahitan, tidak ada kata-kata yang baik dari mulutnya? Pernah kalian jumpain? Yang hanya adalah caci maki, kekecewaan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik daripada mulutnya. Karena mulut yang keluar dari mulut kan itu ada luapan dari hati. Oleh sebab itu, bereskan hati kita. Bereskan hati kita, lepaskan segala kepahitan. Lepaskan segala luka hati, iri hati, dendam, kebencian itu di dalam hati kita. Karena itu seperti benalu. Dia akan merusak segala sesuatu yang baik dalam hidup orang percaya. Nah, kemudian kalau kita melihat kisah Ayub. Ayub adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Boleh dibantu slide-nya? Ayub adalah tokoh yang sangat terkenal sekali ya. Tentang iman, tentang kesetiaannya. Ayub adalah orang yang sangat teruji. Firman Tuhan katakan tidak ada orang yang seperti Ayub di muka bumi ini. Selain dia memiliki kekayaan yang luar biasa, iman percayanya itu luar biasa juga. Hebat kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, meski Ayub mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, saya ingin katakan, penderitaannya itu luar biasa sekali. Dalam hidupnya secara bersamaan, kalau saudara melihat di dalam Ayub pasal 1, kejadian demi kejadian datang kepada Ayub. Kita melihat yang pertama, Ayub itu kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang-orang Seba. Nah, saudara bisa melihat ya ayat di dalam Alkitab Ayub 1 itu ya. Ayat 14, 15. Kemudian yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba berserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Yang ketiga, ia kehilangan 3.000 ekor onta dan para penjaganya karena diserbu orang-orang Kasdim. Kemudian kalau kita jumlahkan ini, kira-kira kalau dirupiahkan berapa banyak ini? 1, 2, 3. Wah, enggak bisa terhitung kalkulator ya. Langsung ngeblank kalkulatornya. Sungguh orang yang sangat kaya sekali itu, lihat. Tidak ada yang dapat menyamakan kekayaan Ayub pada zamannya. Luar biasa sekali kekayaan Ayub. Jadi jangan mengeluh kalau kita memiliki masalah. Masalah kita belum seberapa, amin. Dibanding dengan Ayub, lihat saudara bisa lihat. Yang keempat kalau saudara melihat ini lebih tragis lagi. Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena rumah tempat putra sulungnya yang mengadakan pesta roboh ketika terjadi angin yang kencang sekali, angin topan ya, melanda rumah putranya yang sulung itu. Mereka sedang mengadakan pesta pada waktu itu. Semua meninggal karena ketimpa bangunan rumahnya. Lihat penderitaan Ayub luar biasa sekali. Tidak sampai di situ. Ayub mengalami ujian lagi. Imannya masih kuat. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ayub, Ayub tidak berbuat dosa. Dia belum berbuat kesalahan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Sehingga iblis melihat, wah,
aku harus menguji dengan yang lain. Dengan apa? Mengambil kesehatan Ayub. Yang kelima, Ayub ditimpa bara yang busuk di sekujur tubuhnya. Jadi bara itu seperti borok ya. Borok, penyakit kulit. Firman Tuhan katakan sangat gatal sekali sehingga Ayub mengambil beling untuk menggaruknya. Sehingga luka-luka. Sangat luka-luka sekali. Saudara bisa bayangkan. Jadi kalau kita memiliki penyakit tidak sebanding dengan apa yang Ayub rasakan. Kepedihannya, luka hatinya, mungkin Ayub memiliki kekecewaan yang sangat berat sekali. Dia mengalami begitu banyak pencobaan. Kemudian yang keenam, istrinya pun mengejek Ayub dan menyuruhnya mengutuki Allah, kemudian mati. Untuk apa lagi kamu beriman kepada Tuhan? Untuk apa lagi engkau percaya kepada Allah Israel? Lihat apa yang terjadi saat ini. Hidupmu hancur, keluarga kita hancur, dan lain sebagainya. Kutuklah Allahmu dan mati. Istrinya berkata seperti itu. Ayub hanya berkata, engkau itu perempuan gila. Engkau hanya menerima segala yang baik, tetapi segala yang buruk engkau tidak mau menerimanya. Lihat, luar biasa sekali penderitaan Ayub. Segalanya hilang. Istrinya yang katanya seorang penolongnya harusnya menguatkan Ayub pun malah menyalahkan Ayub. Kemudian yang ketujuh lagi, fatal ya, ketujuh. Teman-teman Ayub ini mereka datang bukan untuk memberikan kekuatan kepada Ayub, bukan untuk memberi dukungan kepada Ayub, tetapi teman-temannya ini malah menuduh Ayub. Secara tidak langsung mereka menuduh Ayub karena Ayub telah berbuat dosa. Lihat kamu Ayub, apa yang kamu lakukan? Kamu itu sudah berbuat dosa, kamu itu sudah berbuat kesalahan. Lihat, Tuhan menghukum kamu. Banyak penghakiman terjadi kepada Ayub. Mungkin kita mengalami penghakiman dari orang-orang sekitar kita, dari keluarga kita dan lain sebagainya. Jangan pedulikan itu. Yang harus kita tanamkan di hati kita, hanya Tuhan saja yang tahu. Amin. Ayub berkata, hanya Tuhanlah hakim yang adil itu. Jadi Ayub mengalami begitu banyak penderitaan masalah. 7 hal ini ya, sungguh luar biasa sekali. Kejadian itu membuat Ayub bertanya-tanya. Ada keraguan, ada ketakutan, ada rasa kecewa. Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan. Bahkan di dalam Ayub 3 ayat 1, Ayub berkata, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Lihat, Ayub akhirnya mengutuki hari kelahirannya. Mengapa aku ada di dalam dunia ini? Mengapa Tuhan mau aku ada hidup di tengah keluarga yang seperti ini? Mengapa? Seringkali kan pertanyaan seperti itu ya. Banyak orang-orang yang kecewa dengan kehidupannya, tidak menerima setiap rencana Tuhan, selalu mengeluh. Mengapa Tuhan? Saya ada di dalam keluarga seperti ini, yang miskin, yang serba kekurangan. Mengapa Tuhan? Seringkali itu banyak sekali pertanyaan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, sama seperti Ayub. Tetapi percayalah, hidupmu itu tidak seberat seperti yang Ayub alami. Ayub itu mengalami hal yang luar biasa sekali. Semua hartanya habis, kesehatannya pun dirusak oleh setan ya. Saya ingin katakannya, setan memberi cobaan sakit penyakit. Kemudian apa? Istrinya pun meninggalkan dia, teman-teman sahabatnya meninggalkan dia. Seolah-olah Ayub itu seorang diri. Dia termenung dan mengutuki hari kelahirannya. Tetapi Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat terus membaca di dalam kitab Ayub, Ayub di akhir hidupnya dia mulai menyadari. Dia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian Ayub merendahkan hatinya. Ini sangat penting ya. Merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kemudian Ayub di dalam
pasal ke-42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Artinya Ayub menyesal dengan perkataan yang keluar, dengan rasa kecewa kepada Tuhan. Ayub menyesal. Dan Ayub mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan. Bahwa semua yang terjadi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika Ayub merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, saudara melihat di ayat berikutnya, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Luar biasa. Hidupnya diberkati berkali-kali lipat, lebih daripada kehidupan yang dulu. Ayub diberkati berkali-kali lipat. Oleh karena Ayub merendahkan dirinya di bawah kekuasaan Tuhan, keadilan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, buang rasa sakit hati kita, luka hati, iri hati, dendam, kepahitan di dalam hatimu. Biarkan kedamaian, sukacita, kebaikan yang selalu tinggal di hati kita. Amin. Amin. Ada amin? Nah, sebagai kesimpulannya yang terakhir ya. Nah, senang ini kalau mukanya sudah berseri-seri kalau yang terakhir ini. Kesimpulan ya. Ini kesimpulan yang saya buat sendiri ya. Iman itu bukan hanya menjawab semua doamu atau seberapa banyak mujizat yang kita alami. Mungkin kita memiliki iman yang hebat, yang luar biasa, tidak seperti saudara-saudara kita yang lain. Setiap kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan. Setiap kita berdoa, mujizat Tuhan dinyatakan. Itu memang iman. Tetapi iman itu bukan berbicara soal doamu dijawab atau seberapa banyak mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi iman itu juga berbicara tentang memikul salib Kristus. Ada amin? Berbicara tentang setia dalam penderitaan, itu iman. Iman yang sejati. Kalau orang percaya diberkati Tuhan, luar biasa imannya menyala-nyala. Haleluya. Itu hal yang biasa. Kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, maha kaya, maha kuasa, sanggup menolong saya. Penyakit kita disembuhkan, haleluya. Yehova Rafa, Allah penyembuhku. Wah, iman kita percaya. Amin. Tetapi bagaimana ketika doa kita itu dijawab? Ketika keadaan malah sebaliknya, penyakit kita malah bertambah. Apakah kita masih memiliki iman yang kuat? Iman yang bertumbuh tadi. Iman yang bertumbuh tadi bukan berbicara hanya menjawab doa-doamu atau seberapa banyak mujizat yang kita alami. Tetapi iman yang bertumbuh itu harus kita siap menanggung, memikul salib Kristus. Setia di dalam penderitaan, sama seperti Ayub. Di akhir hidupnya Ayub tetap setia. Firman Tuhan katakan tidak ada yang seperti Ayub di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun. Hanya Ayublah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu yang saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, tetap memiliki iman yang teguh. Amin. Baik atau tidak baik keadaan kita, tetap kita berpegang teguh pada iman yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita tidak akan tergantikan oleh apapun juga. Ada amin? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang pemusik WL Singer, silakan maju. Sambil merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan tertanam kuat di dalam hati kita. Haleluya Yesus. Katakan dalam segala keadaan. Haleluya Yesus. Dalam
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita lemah. Percayalah, tetap Yesus yang mempesona hati kita. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Katakan sungguh-sungguh, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan, menaikkan pujian ini, katakan dalam segala keadaan. Amin. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam segala keadaan kami, walau waktu kami berlimpah maupun kami kurang, kami tetap percaya kuasa-Mu Tuhan. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Ya, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. yes, harapanku tidak akan hilang, Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang,
tanamkan di hatimu bahwa sekali Yesus tetap Yesus, tidak tergantikan oleh apapun juga. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah hari-hari ini imanmu lemah? Atau ada keraguan di hatimu, di pikiranmu tentang keberadaan Yesus, kuasa Yesus? Mari kita datang kepada Dia. Kita melihat, menguji hati kita. Apakah kita tetap mengasihi Dia? Haleluya Yesus. Adakah di antara kita yang saat ini lemah imannya? Saya mengundang untuk mengangkat tangan. Kita akan berdoa bersama, kita menopang doa untuk setiap orang yang lemah imannya saat ini. Kalau ada keraguan, kalau ada ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, kalau ada di hatimu luka hati, iri hati, dendam, kecewa, kepahitan, saya undang untuk mengangkat tangan. Haleluya Yesus. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan memulihkan hatimu saat ini. Tuhan memberikan iman yang baru di hatimu saat pagi hari ini. Tuhan membangkitkan iman di hatimu. Iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak tergantikan oleh apapun. Ya Yesus, firman-Mu pagi hari ini Tuhan, biarlah tertanam di hati kami, membangkitkan iman percaya kami Yesus, bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasa-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kalau dulu Engkau menolong kami, saat ini pun Engkau menolong kami. Bahkan yang akan datang Tuhan, Engkau tetap ada. Engkau tetap setia menolong kami Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini Yesus, setiap tangan yang terulur Tuhan, Engkau pegang hidup mereka Bapa. Engkau pegang mereka Tuhan. Biarlah kekuatan yang baru pagi hari ini mengalir di hatimu, di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu. Andalkan Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala hidupmu. Maka Yesus akan meluruskan jalan hidupmu. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sekali Yesus, saya minta Bapak Gembala berdoa. Pagi hari. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, karena kasih-Nya, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih buat pesan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali belajar, kami diingatkan bahwa iman tidak hanya memberi sebuah pengharapan akan setiap doa, pergumulan, kebutuhan dan keperluan kami. Tapi kami tahu iman juga memberikan kekuatan. Ketika mungkin doa, keinginan, pergumulan kami semuanya belum Kau jawab. Bahkan mungkin tidak Kau jawab. Tapi biarlah kami tetap percaya, kami mau tetap berharap, kami mau tetap setia bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah salah. Engkau Tuhan yang benar, dan juga Engkau tetap Tuhan yang baik bagi setiap kami. Bahkan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah hati kami boleh terus tetap percaya kepadamu Tuhan. Walaupun ada banyak rintangan Tuhan, ada banyak halangan, tapi biarlah kami boleh tetap setia mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hati kami Tuhan, tujuan kami kepada Engkau. Sebab firman-Mu berkata, Engkaulah sungguhnya pengharapan setiap kami. Dan ketika kami menaruh pengharapan kami Tuhan, bukan pada atas doa dan keinginan kami, tapi kepada Engkau, maka kami percaya karena Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kami, maka pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkau terus memberikan kekuatan, kemampuan untuk setiap kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan Yesus dalam perkara apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Makin hari lepas hari Tuhan, biar iman kami tidak menjadi lemah, tapi makin kuat. Karena kami tahu Engkau ada memberikan kekuatan senantiasa, menolong setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Bahkan firman-Mu berkata Tuhan bahwa sampai masa putih rambut kami pun Engkau tetap setia menggendong setiap kami. Biarlah damai sejahtera, kekuatan baru, sukacita terus melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mengiring Engkau, mengikut Engkau seumur hidup kami. Terus menguatkan iman kami. Kami mau iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, makin kuat, makin dewasa. Sehingga kami menjadi jemaat yang tidak biasa-biasa saja, tapi menjadi jemaat yang imannya terus bertumbuh, makin lama makin kuat, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau baik dan sungguh sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu berlimpah-limpah dalam pekerjaan, pelayanan, keluarganya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Saudara, kita akan akhiri beda kita dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah.
baik, buat Tuhan kita yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau yang telah berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah senantiasa terus Engkau dipuji, Engkau dimuliakan melalui ucapan syukur, melalui mazmur, puji-pujian, nyanyian, bahkan sembah kami. Engkau saja yang terus dipermuliakan Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan. Dan kami boleh bersyukur ketika Engkau dipuji, ditinggikan, disenangkan, Engkau berkenan hadir, melawat, memberkati setiap kami. Oh, Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau menghibur. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan bagi setiap kami yang sakit. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, sekali lagi kami bersama-sama mengangkat tangan kami, mengangkat doa kami Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam beberapa hari, waktu-waktu yang sudah bahkan sampai hari ini mereka mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mereka mengalami sakit. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat anak Netanya Tuhan, buat Ibu Ari Tuhan, buat Bapak Joko Tuhan, buat Ibu Herminton Tuhan, buat Ibu Rince Tuhan, buat Bapak Heri, Bapak Sukijan. Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat pemurah, dan kami tetap memperkatakan firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau sungguh Tuhan pembuat mujizat, sampai hari ini bahkan selama-lamanya tetap nyata. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan. Bahkan segala kutuk Tuhan sudah dipatahkan. Kami memperkatakan sekali lagi atas kemurahan-Mu Tuhan. Minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan. Tuhan, kemurahan-Mu, biarlah pemulihan daripada-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Oh, kesembuhan datangnya daripada-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami memperkatakan, kami berharap, kami percaya. Sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang sangat pemurah, tidak pernah berubah. Tuhan, sementara mereka tetap menantikan sesuai dengan iman mereka Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Biarlah Engkau terus menaruhkan damai sejahtera, Engkau menaruhkan kekuatan, tetap percaya Engkau tidak pernah berubah, tetap menguatkan iman mereka, tidak menjadi lemah bahkan kecewa, tapi sungguh-sungguh memandang kepada Engkau. Biarlah Tuhan sementara mereka menanti-nantikan Engkau, mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami pribadi-Mu itu yang lebih pentingnya Tuhan, mengalami lawatan hadirat-Mu Tuhan. Engkau mengubah roh mereka, membentuk hati mereka Tuhan, menjamah Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada hari-hari ini Tuhan, membutuhkan pertolongan baik ekonomi, rumah tangga atau apapun. Hamba-Mu berdoa, lepaskan pertolongan-Mu Tuhan, lepaskan berkat-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib itu ya Tuhan Yesus, boleh Kau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami sekali lagi boleh melihat, mengalami pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat menceritakan Tuhan, menyaksikan betapa Engkau dan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, sebentar kami akan pulang. Biar kami keluar dari tempat ini dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan dengan iman dan percaya terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ba-ba-ba-ba-ba.
dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lagu